Nasihat Adisti. Yang sudah berumah tangga tentu tahu kan gimana rasanya ketika hasrat sudah diubun-ubun, tapi tidak bisa disalurkan. Hormon endorfin dan prolaktin tidak bisa muncul karena kegagalan Aras malam itu. Akhirnya yang ada hanya kesal dan susah tidur malam itu. Alfa, kenapa kamu tega sama ayah? Tidur dang sayang, ucap Aras sambil melihat Alfa yang masih saja menyusu. Seolah tak rela jika sumber makanan miliknya itu direbut oleh ayahnya. Habis kanan, pindah kiri, lalu kanan lagi, kiri lagi. Seolah tak ada kenyangnya. Dilepas nangis lagi. Sabar ya kak. Kakak tidur gih. Biar besok gak kesiangan. Kan banyak pesenan. Harus bangun pagi-pagi kak. Naura tahu apa yang dirasakan suaminya. Ya sudah, apa boleh buat? Untung kamu anakku, Al. Kalau bukan kenapa? Gak apa-apa. Aras menutup wajahnya dengan bantal. Dia akhirnya menyerah. Karena sudah tidak kuat terjaga menunggu Alfa tidur. Naura hanya tersenyum. Tapi dia juga tahu apa yang dirasakan suaminya. Dia ingat betapa antusiasnya Aras ingin bercinta setelah menahannya setelah hampir 10 bulan lamanya. Dia tidak akan menolak. Bahkan ingin memberikan yang terbaik untuk suaminya. Kesal dan uring-iringan. Begitulah kalau laki-laki tidak bisa melepaskan. Naura maklum saat keesokan harinya Aras tampak tidak bersemangat saat melakukan aktivitasnya. Tapi melakukan dengan terburu-buru juga tidak baik. Kak, nanti malam kita ulangi lagi ya. Kakak jangan kesal lagi. Ucap Naura saat dirinya sedang masak dan Aras mencuci baju. Ya nggak apa-apa. Mungkin emang sudah nasibku. Atau mau sekarang? Mumpung Alfa masih tidur. Naura menawarkan. Dia juga tidak nyaman melihat suaminya seperti ini. Yang benar. Di sini. Yuk di kamar mandi. Kita mandi berdua. Ajak Aras. Wajahnya langsung berbinar saat Naura menawarinya. Lakukan di tempat yang baik dan cara yang baik, Kak. Di kamar mandikan kotor, Kak. Di kamar aja ya. Naura mematikan kompornya. Menata masakannya dan menutupnya dengan tudung saji. Ya udah yuk. Aras membilas tangannya. Dia kembali bersemangat untuk melakukannya lagi. Gak peduli siang atau malam. Tok tok tok. Astagfirullah. Malah ada tamu. Gerutu Aras saat mendengar pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahut Naura dari dalam. Dia sempat menoleh pada suaminya. Sudah dipastikan wajah suaminya kini tampak masam. Terus aja pada gangguin orang. Kayaknya gak ada yang ngertiin aku. Gumam Aras. Dia mengikuti Naura yang sudah lebih dulu sampai di belakang pintu. Lalu membukanya. Halo kakak-kakakku. Kak Aras, Kak Naura. Aku bawa bubur ayam nih. Mau gak? Yang baru saja datang itu langsung masuk dan duduk tanpa disuruh. Ngapain sih pagi-pagi kesini, Des? Ini masih jam 7. Ucap Aras. Kenapa? Ngusir? Aku kangen sama si Gembil. Si Gembil mana, Kak? Masih bobok? Masih? Jawab Aras singkat. Ya udah deh, aku tunggu. Yuk makan dulu, Kak. Gak ada yang mau ngambilin piring atau mangkuk gitu? Iya, Mbak Disti. Disti, sebentar aku ambilin ya. Ucap Naura. Dia melirik ke arah suaminya. Sudah dipastikan Aras nampak cemberut. Makasih Kak Naura, oh kakak memang kakak ipar yang paling pengertian. Ucap Adisti. Mau makan di sini? Tambah lama aja nih. Gumam Aras. Apanya? Ya iyalah makan di sini. Masa dibawa pulang? Ya gak enak. Kak, aku tadi kan olahraga di taman. Ketemu sama orang buta. Kasihan banget. Hampir aja dipalak orang. Dia digangguin sama preman. Untung aja aku lihat.
Kan aku jago bela diri. Aku tenang aja tuh preman. Sekali tendang pada kabur semua. Hebat kamu. Tapi kayaknya aku pernah lihat orang itu. Tapi di mana ya? Kalau gak salah temennya kakak. Makanya aku kesini. Mau tanya sama kakak. Dia kayak gak tujuan hidup. Waktu aku tanya mau kemana kak? Nanti aku bantu. Dia bilang mau mati aja. Kan serem kak. Dia juga langsung pergi tanpa ngucapin terima kasih. Di orang begitu banget ya. Aras awalnya tidak tertarik saat Adisti bercerita tentang pengalamannya tadi. Tapi saat Adisti bertanya kalau dia mengenal laki-laki buta itu, dia pun kembali mengingat tentang Yos. Apa kabarnya Yos sekarang? Batin Aras. Siapa Des? Buta? Ya kayaknya dulu pernah main sama kakak. Atau pernah ke rumah ya? Aku lupa sih. Tapi wajahnya gak asing. Rambutnya cepak? Gak cepak. Agak gondrong. Kayak agak keurus gitu. Tapi aku ingatnya dia tinggi dan rambutnya ikal. Ya Yos emang jangkung. Dan rambutnya ikal. Ah ya bener Bang Yos. Ya aku ingat. Tuh kan bener kakak kenal. Ayo makan. Malah cerita Bang Yos. Dia kan dulu pernah bilang lebih senang dipanggil abang. Kok jadi kayak gitu sekarang kak? Dia kan yang udah fitnah aku sama Naura. Emang lo gak tahu apa? Masa? Aku kan gak pernah perhatian kalau papa dan kakak lagi cerita. Ternyata Yos yang itu? Astagfirullah. Tahu gitu tadi tak biarin aja dipalak preman. Nyesel nolongin dia. Makan dulu Adisti. Kok malah dianggurin? Oh iya. Udah lapar. Kita ngobrol sambil makan aja deh. Aku bener-bener kesel sama tuh orang. Asli nyesel banget gue tolongin kak. Ucap Adisti sambil memindahkan bubur ayam dari wadah styrofoam ke mangkuk yang diberikan Naura. Ya udah sih gak usah disesali. Aku dan Naura juga udah ikhlas kok. Kalau bukan karena fitnah itu juga mungkin aku dan Naura sekarang gak jadi suami istri. Udah lah lupain aja. Lagian dia juga udah dapat balasannya kan? Kenapa jadi buta kak? Kecelakaan. Aku udah pernah nengokin dia. Aku malah kasihan sama dia. Ucap Aras yang juga ikut memakan bubur ayam pemberian Adisti. Oh gitu. Ya begitulah. Kalau orang jahat pasti juga dibalas sama Allah. Adisti melanjutkan makannya. Dia tidak sadar jika kakak laki-laki di depannya ini sedang menantinya untuk segera pulang. Buruan habisin makanannya, Des. Buruan pulang sana. Ih ngapain sih kagak suka aku kesini? Atau jangan-jangan mau bikin dedek buat Alfa ya? Anak kecil gak usah sok tahu. Ucap Aras kesal. Kak. Ingat. Alfa masih kecil. Jangan nambah anak dulu lagi deh. Kalau mau berhubungan pakai pengaman deh. Atau Kak Naura KB dulu aja. Banyak anak kan banyak rezeki. Celetuk Aras tanpa pikir panjang. Jangan begitu kak. Mengatur jarak kelahiran anak itu perlu kak. Dalam agama juga diperbolehkan kok mengatur jarak kelahiran. Bukan berarti gak mau punya anak ya. Itu yang salah. Apalagi Kak Naura ngurus anak sendiri. Pikirkan mentalnya kalau nanti punya banyak anak. Aku menasihati kalian karena aku calon dokter anak. Aku gak mau keponakanku nanti kurang kasih sayang karena punya adik lagi. Adisti berusaha membuka pikiran kedua kakaknya. Dalam hati Aras membenarkan apa yang dikatakan Adisti. Dia melihat Naura. Wajah istrinya tampak lelah. Lingkaran hitam di matanya juga nampak jelas. Akankah dia menambah beban lagi untuk Naura? Hamil dan punya anak lagi dalam waktu dekat mungkin akan membuat istrinya semakin banyak beban pikiran dan jatuhnya akan jadi tidak bahagia. Maka si Des sudah diingetin. Untung saja tadi malam gagal. Mungkin karena aku belum siap pengaman. Allah masih sayang sama keluargaku. Batin Aras. Dia akhirnya bersyukur dengan kegagalannya tadi malam. Kenapa bengong? Pasti mau bilang kalau ucapanku bener kan? Jangan jadi orang tua yang egois, Kak. Atur jarak biar gak susah sendiri nantinya. Kalau masih ngeyel, Alfa aku bawa aja ke rumah. Ya udah bawa aja. Tapi sehari ini aja, Des. Ucap Aras sumringah.
Dia merasa ini adalah kesempatan untuknya bisa berdua dengan Naura. Apa yang akan dilakukan Aras setelah ini? Apa dia akan langsung ke Alfa beli balon? Hehehe, hadiah bulan madu. Rasanya hari ini adalah hari keberuntungan Aras. Setelah sabar menahan diri hampir 10 bulan lamanya. Hari ini beberapa orang datang untuk memuluskan niatnya. Pertama Adisti yang dengan sukarela ingin membawa Alfa. Kedua ada sepasang suami istri yang tentu saja kedua orang tua Aras juga datang dan malah memberikan kelonggaran untuknya berbulan madu berdua. Beneran, Mah? Ini buat kami? Tanya Aras saat membuka amplop yang isinya membuat mata Aras terbelalak. Ya, semalam Mama tiba-tiba pengen nanya aja sama Naura. Mama kirim pesan nanya dia udah selesai nifas belum? Ternyata udah. Ya anggap aja ini hadiah dari kami. Ini juga untuk menebus kesalahan Papa. Papa udah banyak salah sama kamu. Papa udah usir kamu dari rumah. Padahal setelah diselidiki akar masalahnya adalah Papa sendiri. Kamu harus menanggung fitnah dari kesalahan yang Papa buat. Ucap Indra dengan tulus. Aras rasanya bahagia sekali. Mendapat kejutan dari kedua orang tuanya. Tiket bulan madu selama 3 hari 2 malam di Bandung. Mama pilih kota yang adem, sejuk, tapi gak jauh dari Jakarta. Kalau tiba-tiba Alfa rewelkan kita bisa cepet-cepet samperin kalian? Hehehe. Ini benernya pada niat jagain Alfa gak sih? Masa kalau rewel mau disusulin? Orang kita mau bulan madu. Gerutu Aras. Iya lah mau gimana lagi? Kan Alfa masih nenen. Oh ya Mama sampai lupa. Emang ada stok untuk aslinya Alfa, Rah? Tanya Novia. Dia baru ingat kalau Alfa butuh ASI. Ada kok, Ma. Di kulkas ada stok ASI yang lumayan banyak. Mama tahu caranya kan? Aku tahu, Kak. Aku bisa kok. Celetuk Adisti yang memang sudah menjadi keahliannya mengurus bayi dan anak-anak. Alhamdulillah. Jadi sekarang kalian tinggal siap-siap aja. Kalian bisa berangkat nanti sore. Pakai mobil Papa. Gak, Ma. Gak usah. Naik motor aja. Ucap Aras. Rash, berilah kebahagiaan untuk Naura. Kasih kenyamanan buat dia. Naik motor ke Bandung emangnya gak bikin pantat pedes? Capek, Rash. Udah ikut apa kata Mama? Kamu bawa mobil Papa. Kamu berdua seneng-seneng aja deh di Bandung. Mau kemana aja terserah kalian. Pulang-pulang bawa calon adiknya Alfa juga boleh. Hehehe. Jangan dang, Ma. Gak boleh. Aku baru aja nasehatin ke Aras untuk menjaga jarak kelahiran. Kasihan Alfa kalau Kak Naura sampai hamil lagi. Kak Naura juga akan butuh untuk memulihkan mentalnya setelah melahirkan. Jadi please jangan bilang untuk nambah anak lagi sementara ini. Paling gak minimal 5 tahun lah. Ucap Adisti. Ya Bu dokter. Mama minta maaf. Ya juga sih. Benar kata kamu, Des. Aras dan Naura harus menjaga jarak kelahiran. Biar gak repot layak Mama dulu. Ngurusin anak kembar. Baru 2 tahun Mama hamil kamu. Ucap Novia. Dia ingat bagaimana dulu dia sangat repot mengasuh ketiga anaknya. Ya makanya sejarah gak boleh terulang. Mama kan enak. Dulu ada babysitter yang bantuin Mama. Lah Kak Naura? Siapa yang bantuin? Ya Mama. Mama akan kesini setiap hari. Gak boleh. Ibu yang baru saja melahirkan itu rawan baby blues, Ma. Kalau dia hamil lagi, bisa jadi malah tambah parah. Dia bisa stres. Apalagi asinya juga berhenti kalau dia hamil lagi. Apa gak tambah stres tuh? Jangan pokoknya Kak Naura harus ikutin kataku. Kalau Kak Aras masih maksa, potong jepitin aja ke pintu Kak itunya. Waduh. Serem amat, Des. Ucap Aras yang ngeri mendengar ancaman adik perempuannya. Dalam hati dia tidak akan melakukan seperti itu. Memaksa Naura untuk hamil lagi dalam waktu dekat. Dia ingat bagaimana susahnya Naura saat mengandung dan melahirkan. Belum lagi harus begadang setiap malam. Belum lagi pengalaman mereka memiliki bayi prematur. Saat itu adalah paling berat untuk Aras dan Naura. Dan untuk itu, Aras berjanji akan lebih berhati-hati menjaga Naura. Harus tegas, Kak.
Iya, aku ngerti. Aku akan ikutin nasihatmu, Des. Bagus itu. Ya udah kalau gitu Alfa Mama bawa Yara, biar dia tinggal sama kita dulu sampai kalian pulang bulan madu. Ya, Ma? Jawab Naura. Dia kemudian mengambil Alfa yang masih tidur di kamar. Lalu dia serahkan pada Novia. Naura sebenarnya berat meninggalkan Alfa. Bisa dipastikan dia tidak akan tenang nanti kalau pergi. Tapi dia juga sungkan menolak hadiah yang diberikan oleh mertuanya. Naura lalu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan Alfa. Seperti baju, popok, dan lain-lain. Aku harus menyelesaikan semua pekerjaanku dulu hari ini, Ma, baru nanti aku bisa tenang pergi. Ucap Aras. Dia langsung mengambil basreng-basrengnya yang sudah dikemas. Ya bagus itu. Selesaikan semuanya. Berarti besok 3 hari kamu libur jualannya? Ya, Ma, aku aktifin fitur toko libur. Biar gak ada yang order. Nanti setelah pulang dibuka lagi. Aras mengambil semua resi yang sudah dia tulis tadi malam. Dan siap untuk ditempel di paket. Kamu hebat ya, Rash. Kamu dan Naura bisa menjual basreng sebanyak itu sekarang. Semua karena kerja keras kalian selama ini. Alhamdulillah, Ma. Kalau dibilang banyak ya belum. Tapi setidaknya bisa untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Ucap Aras sambil membungkus paket-paket basreknya. Dia harus cepat-cepat. Agar bisa selesai sebelum siang. Kamu perlu mesin, Rash? Kalau semua pakai mesin pasti lebih cepat. Ucap Indra. Pengen, Pak, tapi nanti saja kalau orderan minimal 1000 bungkus sehari. Baru bisa nabung beli mesin. Kenapa kamu gak terima uang pemberian Papa sih, Rash? Kamu kan bisa pakai untuk beli mesin. Biar bisa lebih cepat dan lebih banyak. Aku hanya ingin menjalani setiap proses usahaku, Pak. Aku harus memulai semuanya dari nol. Oleh sebab itu kelak aku akan lebih bisa menghargai pekerjaanku ini. Ya sudah terserah kamu. Indra akhirnya menyerah. Dia tahu anaknya punya cara sendiri untuk membangun mimpinya. Dia sebagai orang tua hanya bisa mendukung. Dan akan siap membantu jika suatu saat Aras dan Naura membutuhkan bantuannya. Sore harinya Aras dan Naura siap untuk pergi berbulan madu ke Bandung. Meski tidak terlalu jauh, tapi tetap saja Naura tidak merasa tenang meninggalkan Alfa. Iya, Ma, makasih sebelumnya. Kami titip Alfa ya, Ma. Kalau ada apa-apa gak usah sungkan menghubungi kami. Kami akan segera pulang. Kalian gak perlu khawatir, Rash. Ada bu dokter yang merawat anak kalian. Sudah kalian nikmati saja bulan madu kalian. Ucap Novia sebelum masuk ke dalam taksi. Ya, Novia dan Indra harus naik taksi karena mobil mereka dibawa oleh Arash. Naura mencium Alfa beberapa kali. Bau bedak dan minyak telon itu akan selalu dia rindukan selama pergi. Bahkan Naura juga membawa botol bekas minyak telon. Yang akan menjadi pengobat rindu di saat kangen dengan Alfa. Aras dan Naura juga masuk ke dalam mobil setelah taksi yang membawa Novi, Indra dan Alfa pergi. Saat duduk di belakang kemudi, dia kaget melihat istrinya menangis sambil menciumi botol bekas minyak telon. Kamu gak rela ninggalin Alfa ya? Kalau gitu dibatalin aja ya. Kita susul Alfa ke rumah Mama dan Papa. Kan rumah mereka sekarang dekat. Gak usah, Kak. Kita lanjut pergi aja. Gak enak sama Papa dan Mama yang punya niat baik memberi hadiah untuk kita. Naura mengusap air matanya. Berusaha untuk tidak menangis. Tapi air mata itu mengalir dengan sendirinya. Ya sudah, kalau gitu senyum dang. Masa mau bulan madu malah nangis? Nanti dikira aku lagi KDRT. Ucap Aras sambil mengusap kepala Naura yang tertutup hijab. Iya, Kak. Naura tersenyum tipis. Bismillah, semoga selama sampai tujuan. Hotel Grand. Gumam Aras. Dia nampak sangat bersemangat. Ingin segera sampai di tempat tujuan. Dan menyekap Naura seharian. Memeluk dan mencium wanitanya itu. Ah, tak sabar rasanya. Hati-hati ya, Kak, bawa mobilnya. Aku takut. Kamu tenang aja. Oh ya, nanti kita mampir ke Alfamaret ya. Mau ngapain, Kak? Beli balon. Balon?
Emang Alfamaret jual balon? Nanti kamu juga tahu sendiri. Balon yang bisa menjaga jarak kelahiran anak. Itu pesan Adisti tadi. Hehehe. Naura jadi bingung dengan ucapan suaminya. Apa sebenarnya balon yang dimaksud oleh suaminya? Bulan Madu ARASH dan Naura. 1. Sebagai laki-laki dewasa, Aras juga tahu pengaman apa yang harus dia gunakan untuk mencegah kehamilan. Dia juga tahu kalau penggunaan benda ini sebenarnya mengurangi kenikmatan. Tapi dia tidak mau egois. Hanya mementingkan kebahagiaan dan kepuasannya saja, tidak menghiraukan perasaan istrinya. Sebelum sampai di hotel, Aras mencari minimarket terdekat untuk membeli pengaman. Di minimarket serba ada Alfamaret, Aras langsung mengajak Naura turun. Lah, kamu beli makanan ya? Kamu kan doyan ngemil. Emang di sana tidak ada yang jual makanan, Kak? Ada kok. Tapi kan untuk persediaan kalau kamu lapar setelah ehem-ehem. Aras berdehem lalu terkekeh. Tentu saja akhirnya Naura paham apa yang dimaksud Aras. Ya sudah. Kakak beli balon, aku beli makanan ya. Hash! Jangan kenceng-kenceng, Ra. Oh, maaf, Kak. Naura bertanya-tanya dalam hati. Balon apa sebenarnya yang dimaksud Aras dan kegunaannya untuk apa? Apakah Aras mau ngasih kejutan buatku? Tebak Naura dalam hati. Dia pun bahagia karena membayangkan bulan madunya nanti akan sangat indah. Naura mengambil keranjang belanja dan mengambil beberapa cemilan dan minuman yang kata suaminya untuk persediaan ketika lapar nanti. Sudah, Ra? Tanya Aras saat melihat keranjang belanja Naura. Sudah penuh ternyata. Sudah, Kak? Kita bayar sekarang? Ya, ayo. Aras menggandeng Naura lalu antri di depan kasir. Aras tampak bingung. Beberapa kali mempersilahkan pembeli lain untuk membayar lebih dulu. Naura sampai bingung. Kenapa Aras tidak segera mengambil balon dan membayar belanjaannya? Ayo Kak, buruan kita bayar. Naura sudah menyiapkan dompet untuk membayar di kasir. Bentar, nunggu sepi dulu. Jawab Aras sambil mengamati pembeli di depannya. Berharap tidak ada lagi yang mengantri setelah ini. Kapan sepinya, Kak? Minimarket lagi ramai begini. Kita mau nunggu sampai jam berapa? Tanya Naura. Sudah 1/4 jam dia berdiri di depan kasir. Ya sudah. Akhirnya Aras maju ke depan. Dan tidak lagi menyuruh pembeli di belakangnya untuk maju. Aras kesal kenapa alat kontrasepsi selalu diletakkan di depan kasir yang sangat mudah dijangkau penglihatan. Dia jadi sungkan untuk mengambilnya. Meskipun dia dan Naura adalah pasangan suami istri, tetap saja ada rasa malu ketika harus mengambilnya dan dilihat banyak orang. Bukan hanya itu yang jadi masalah. Banyak merek yang ada juga membuat Aras bingung harus membeli yang mana. Cap-cip-cup aja lah. Toh kegunaannya juga sama semua. Aras lalu mengambil satu yang berwarna merah. Dia buru-buru meletakkan di meja di dekat belanjaan Naura yang sedang dihitung kasir. Ada tambahan lagi, Kak? Tanya kasir perempuan sambil menahan senyum. Dia sudah memperhatikan gerak-gerik Aras dari tadi. Rupanya ingin membeli pengaman. Tidak, Mbak. Sebentar. Aras membaca kemasan pengaman yang ternyata satu box kecil itu isinya hanya 3. Dia lalu menghitung berapa banyak kebutuhannya nanti selama 3 hari di hotel. Dia pun mengambil beberapa lagi. Membuat banyak pembeli di belakangnya berkasak kusuk dan ada juga yang sampai tidak bisa menahan tawanya. Baik, Kak. Sudah? Cukup 5 aja? Gak semuanya aja diborong, Kak? Tanya kasir yang sebenarnya ingin tertawa. Tapi ditahan. Cukup, Mbak. Udah buruan di total, Mbak. Rasanya Aras ingin menutup mukanya dengan kantong plastik saking malunya. Totalnya 149.900, Kak. Maaf, kami tidak menyediakan kantong plastik ya. Ada kantong belanja? Tidak ada, Mbak. Ucap Naura. Dia langsung menyerahkan uang kepada kasir. Astagfirullah. Ucap Aras spontan.
Dia langsung memasukkan beberapa pengaman yang dia beli ke dalam saku celananya. Lalu keluar dengan meminjam keranjang belanja sebentar. "Kakak baik-baik saja?" tanya Naura saat sudah berada di dalam mobil. "Ya gak apa-apa kok. Udah yuk langsung ke hotel saja. Nanti kemalaman sampai hotel. Aku kan tidak mau melewatkan malam ini." Aras menyalakan mesin mobil lalu bergegas menuju ke Hotel Grand tempat dia akan berbulan madu bersama Naura. Warning di atas 21 hanya untuk yang sudah menikah. Aras dan Naura akhirnya sampai juga di kamar hotel tempat mereka akan menginap 3 hari 2 malam di Bandung. Cuaca yang dingin sangat mendukung untuk acara bulan madu mereka kali ini. "Kita mandi dulu ya, biar bersih," ajak Aras. Dia lalu menarik tangan Naura ke kamar mandi. "Kita mandi berdua?" "Ya emang kenapa? Aku kan pengen romantisan berdua sama kamu. Mumpung kita cuma berdua." Aras langsung mencium bibir Naura yang berwarna merah muda itu. Naura yang awalnya tidak bisa caranya berciuman, sekarang sudah mahir membalas ciuman Aras. Semakin lama ciuman itu semakin intens, dan membuat keduanya hanyut dalam suasana romantis. Aras melepaskan ciumannya, lalu membopong Naura ke dalam kamar mandi. Dia melucuti pakaiannya dan pakaian Naura dengan cepat. Rasanya sudah tidak sabar ingin bercinta dengan istrinya. "Kak, Naura mendesah saat kedua tangan Aras menjelajah ke setiap bagian tubuhnya. Dia merasa seperti melayang. "Nikmati saja sentuhanku, Rah." Tangan Aras terus menjelajah sampai ke area sensitif Naura. Saat itu pula Aras baru ingat. Kalau dia belum salat dan berdoa dulu. Dan tidak seharusnya dilakukan di kamar mandi. Meskipun kamar mandi di hotel ini terlihat bersih. "Kenapa, Kak?" tanya Naura saat Aras berhenti menyentuhnya. "Kita salat dan berdoa dulu. Takut gagal lagi kayak kemarin. Karena lupa baca doa. Tadi aku mau bilang begitu. Tapi takut merusak kebahagiaan ke Aras." "Gak apa-apa, Rah. Dalam rumah tangga itu harus saling mengingatkan. Kalau suami salah, istri harus mengingatkan. Begitu pula sebaliknya. Ya, Kak? Maaf ya. Yakin bisa menahan diri?" goda Naura. "Istriku lagi godain aku ternyata. Tunggu ya. Aku akan bikin kamu kelepek-kelepek nanti." Aras mengajak Naura mandi di bawah shower. Sekuat tenaga Aras menahan. Apalagi dalam keadaan keduanya sama-sama polos seperti ini. Sulit sekali menahan diri. Setelah bersih, mereka langsung masuk lagi ke dalam kamar. Mereka berdua memakai handuk piyama yang disediakan oleh hotel. Setelah kering, barulah mereka berganti pakaian untuk salat sunnah dan dilanjutkan dengan hubungan suami istri. "Sudah siap?" tanya Aras setelah salat dan berdoa bersama Naura. "Insya Allah, Kak." Naura melepas mukenanya. Aras kembali membopong Naura ke atas tempat tidur. Lalu duduk berhadapan sambil membaca doa. "Allahumma laka syumtu." "Lo kok doa buka puasa, Kak?" kau tegur Naura. Salah ya? Tapi ada Allahumanya kan? Aras memang baru menghafalkan kemarin dia browsing cara berhubungan yang benar. Jadi lupa-lupa ingat. "Iya, Kak. Ayo berdoa bersama. Bismillah Allahumma janibna asyaitai ana wa janibi syait huna ma'arazak tana'a." ucap Naura yang diikuti oleh Aras. "Sudah?" tanya Aras. "Sudah, Kak?" jawab Naura sambil menunduk. "Mana baju dinasnya? Kok gak dipakai?" "Oh ya lupa, Kak. Bentar ya." Naura lalu mengambil baju transparannya. Dia sengaja memakainya di depan suaminya. Aras berusaha menahan. Tapi belum juga lingerie itu dipakai dengan sempurna. Aras sudah menarik tubuh Naura dan menjatuhkannya di atas tubuhnya. Kini keduanya berada di atas tempat tidur yang sangat empuk dan nyaman. Tidak seperti yang ada di kontrakan. Aras memutar posisi dan sekarang posisi Naura berada di bawahnya. Menatapnya dengan penuh cinta.
Aras melepas lenjeri Naura dan hanya menyisakan pakaian dalam saja. Rasanya bocilnya Aras sudah berdenyut-denyut setelah melihat tampilan Naura sekarang. Langsung aja ya. Aras melepaskan kaos dan celananya. Dia menutup tubuh keduanya dengan selimut. Lalu mulai melakukan gerakan-gerakan maju mundur cantik. Saat ini pula Aras mengingat sesuatu yang pernah terjadi. Dia tiba-tiba ingat bagaimana dia menyentuh Naura saat itu. Proses terjadinya alfa. Flashback on. Bulan madu ARASH dan Naura, dua menahan sakit. Flashback on. Aras berusaha mengerjapkan matanya beberapa kali. Terasa berat dan ingin terus tidur rasanya. Belum lagi pening di kepalanya akibat minuman keras yang tadi dia teguk. Setelah berhasil terbuka sedikit matanya, dia meraba samping kirinya. Seperti ada seseorang yang sedang tidur di sebelahnya. Aras yang masih terpengaruh minuman keras, melihat sosok bidadari yang sedang tidur di sebelahnya. Sangat cantik dan dengan pose tidurnya sekarang, membuat bidadari itu terlihat semakin menawan dan menggoda Aras. Cantik sekali kamu, gumam Aras. Dia mengusap lembut wajah wanita itu dan berusaha untuk menanggalkan pakaiannya dan wanita itu. Entah dorongan dari mana Aras tiba-tiba ingin menyentuh wanita itu. Dia mencumbu pelan-pelan dan terakhir hasratnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Dan akhirnya dia memasukkan miliknya ke dalam lubang kenikmatan wanita itu. Entah setan mana yang merasuki Aras sehingga bisa melakukan semua itu. Semua karena pengaruh alkohol. Jangan, ucap wanita yang ada di bawah kendalinya. Wanita itu pun sulit untuk membuka mata dan hanya mencengkeram punggung Aras. Aras terus memacu gerakannya, seolah sudah ahli. Padahal tidak ada yang mengajari. Aras merasakan lubang kenikmatan yang sempit dan membuat bocilnya berdenyut-denyut. Aras merasakan sensasi yang luar biasa. Sesuatu yang membuatnya semakin melayang entah kemana. Hingga dalam hitungan detik cairan hangat itu keluar dan memancar di dalamnya. Aras membanting tubuhnya ke samping. Lalu melihat sekilas wanita itu masih saja tertidur. Flashback off. Aras akhirnya ingat apa yang terjadi malam itu. Dia terus melakukan gerakan maju mundur cantik. Memang tidak sesempit waktu itu. Tapi tetap saja Aras merasakan kenikmatan yang luar biasa. Astagfirullah. Aras buru-buru mencabut bocilnya saat dia ingat si bocil belum pakai sarung. Kenapa, Kak? Naura yang tadi juga ikut menikmati dengan mata terpejam akhirnya membuka matanya. Merasa aneh dengan apa yang dilakukan suaminya. Lupa pakai sarung, Rah. Aras membuka selimut yang menutupi tubuhnya dan Naura. Lalu buru-buru turun dari tempat tidur untuk mengambil balon yang tadi dia beli untuk menyarungi bocilnya. Bisa gawat kalau gak pakai ini. Bisa jadi adiknya Alfa nanti. Ucap Aras sambil memasang sarung di bocilnya. Setelah terpasang dengan sempurna, Aras kembali naik ke tempat tidur. Melihat Posa, istrinya yang sedang berbalut selimut, membuat Aras kembali bergairah. Dia siap untuk melakukan olahraga lagi. Kali ini dia ingin sedikit pemanasan dengan memanjakan istrinya dengan jari-jarinya. Hingga Naura merasakan getaran-getaran yang tidak biasa. Seperti tersengat ubur-ubur. Hasrat Aras semakin menggelora. Hingga dia sudah tidak sabar ingin memasukkan miliknya lagi. Tahan ya, Ra. Pelan ya, Kak. Masih ngilu soalnya. Iya, aku tahu. Aku akan melakukannya pelan-pelan kok. Aku tahu kamu habis melahirkan. Pasti masih sakit. Kita coba lagi ya. Naura hanya mengangguk. Dia memejamkan mata. Berharap tidak sesakit tadi. Mak bless. Pok. Aras kembali membuat gerakan maju mundur cantik. Kok rasanya jadi aneh? Gak enak kayak tadi, batin Aras saat kembali memasukkan miliknya. Karena bocil sudah pakai sarung, rasanya jadi tidak seenak yang tadi. Saat belum pakai sarung. Saat kulit bertemu kulit. Kalau sekarang rasanya ada penghalangnya. Tapi biar begitu,
Aras hanya diam. Dia tetap berusaha tidak menyakiti perasaan Naura. Dia tidak boleh egois. Tidak boleh hanya mencari kesenangannya sendiri tapi mengorbankan kebahagiaan Naura. Apalagi dia sudah ingat kalau benar dia yang sudah menodai Naura waktu itu. Kak, sakit kak. Lama-lama Naura merasakan perih di area vitalnya akibat gesekan balon dan kulit. Karena wanita yang habis melahirkan belum bisa menghasilkan pelumas sebanyak biasanya. Jadi terasa kering dan sangat sakit. Tahan Yara, sebentar lagi kok. Aras sampai berkeringat. Tapi anehnya kali ini bocilnya belum juga mau mengeluarkan lava panasnya. Dia malah kasihan pada Naura yang tampak kesakitan hingga air mata keluar dari sudut mata wanitanya itu. Hiks! Hiks! Sakit kak! Ucap Naura lirih. Dia sampai mencengkram spray dengan kuat saking sakitnya. Bentar Yara. Aras malah mau mencabut miliknya. Dia tidak tega melihat istrinya yang kesakitan. Jangan kak. Lanjutkan saja. Kasihan kakak. Aku masih bisa tahan. Naura memejamkan mata. Dia merasakan sakit di area vitalnya. Tapi juga tidak mau mengecewakan suaminya. Aras galau. Di antara dua pilihan. Kalau diteruskan, Naura kesakitan. Kalau dihentikan, bocilnya yang kesakitan. Sudah di ujung tanduk dan tinggal dilepaskan. Kalau ditahan, seperti orang pengen kentut tapi ditahan. Sakit pastinya. Ya Allah ringankan sakit istriku, doa Aras di sela-sela aktivitasnya. Dia akhirnya melanjutkan karena dia tahu sebentar lagi akan keluar. Dor. Ah! Tembakan lava sudah diluncurkan dengan cepat oleh Aras. Nikmat. Itulah yang dia rasakan. Meski tidak seenak malam itu rasanya. Karena ada bocilnya harus ditutup dengan sarung. Sedangkan dulu sama sekali tanpa tutup. Dulu lebih terasa enak karena ada setan yang mengiringi kegiatan Aras. Setan selalu memberikan keindahan dan angan-angan yang semu. Alhamdulillah. Akhirnya. Makasih Yara, semoga aja gak bocor. Aras selalu berdiri dan buru-buru pergi ke kamar mandi untuk melepaskan pengaman, lalu membersihkannya. Setelah itu dia mandi junub agar tubuhnya kembali bersih dan segar. Setelah selesai mandi, dia kembali ke kamar. Melihat Naura yang sedang tiduran. Terlihat lemah. Dan ada bekas air mata di pipinya. Aras jadi merasa bersalah. Maaf ya. Harusnya aku gak egois. Aku udah nyakitin kamu lagi ya? Tanya Aras. Laki-laki itu menghampiri Naura dan duduk di sebelahnya. Lalu memeluk istrinya. Gak apa-apa kak. Emang sakit. Perih banget rasanya. Tapi tenang aja. Aku bisa tahan. Asal kakak senang. Masa harus pakai tanganku terus? Kakak berhak melakukan itu kok. Aku nangis karena tadi saat kakak di atasku. Aku samar-samar mengingat kejadian itu. Saat ada laki-laki mentuhku. Tapi sulit bagiku. Untuk membuka mata lebar-lebar. Apa benar itu kakak? Kamu juga ingat? Ya aku juga ingat saat aku kembali memasukkan milikku. Seperti dejavu. Iya itu aku, aku si brengsek itu. Aku yang sudah mengambil kegadisanmu. Aku penjahat itu, Iya. Kakak jahat. Hiks. Hiks. Naura kembali menangis di pelukan Aras. Biarpun menyesal, tapi dia juga lega akhirnya dia dan Aras bisa mengingat walau tidak sepenuhnya. Sayang? Oh. Sayang, teruskan sayang, oh. Di sela-sela perbincangan itu, Aras dan Naura tiba-tiba mendengar suara orang yang sedang mendesah dan bicara tak karuan. Kak, suara siapa itu? Naura bergidik ngeri saat melihat jam di dinding menunjukkan pukul 12 tengah malam. Tahu siapa? Aras berdiri dan mencari di mana sumber suara itu. Aneh. Apa jangan-jangan ada tamu lain di kamar mereka atau ada makhluk dari dunia lain yang juga ada di situ?
Padahal di kamar itu hanya ada dia dan Naura saja. Suara siapakah itu? Hehehe. Maaf ya saya telat nulisnya. Karena tadi pagi belum selesai nulis dan sudah jam 5. Jadi tidak bisa saya teruskan karena harus melakukan aktivitas yang lain. Dan baru bisa saya lanjutkan sekarang. Yang bilang kurang greget. Saya hanya bisa bilang maaf saya bukan penulis cerita erotis. Hanya bisa menuliskan adegan tersirat saja. Buat saya, sangat menghindari menulis adegan yang terlalu vulgar. Karena saya tidak mau kelak menjadi dosa jariah untuk saya. Mohon dimaklumi ya. Bulan Madua era SH dan Naura, 3. Aras mencari di mana letak sumber suara yang mendesah-desah itu. Horor. Ya awalnya Aras dan Naura merasa kamar yang mereka tempati itu ada sosok makhluk astral yang tidak terlihat. Tapi lama-lama Aras tahu di mana letak sumber suara itu. Ada di tembok belakang tempat tidurnya. Ada di sini, Ra. Aras menunjuk tembok di belakangnya. Apa, Kak? Naura yang tadinya takut, ikut mendekati tembok dan sedikit menguping. Astagfirullah. Jangan-jangan tetangga kamar. Berarti kamar ini. Naura terkejut sampai menutup mulutnya. Dia jadi berpikir yang macam-macam sekarang. Masa kamar di hotel tidak kedap suara, Kak? Tanya Naura lirih. Jangan sampai terdengar oleh tetangga sebelah kamar mereka. Ya nyatanya suaranya dari sini, Ra. Berarti tetangga kamar. Astaga! Masa iya kamar di hotel mewah begini tidak kedap suara? Duh, ganggu banget sih. Mana lagi asik-asiknya lagi? Masa kita harus dengerin suara orang yang lagi bercinta begini, Ra? Aras jadi kesal sendiri. Baru tahu kalau ada hotel yang seperti ini. Tidak kedap suara. Iya, Kak. Terus apa yang kita lakukan tadi juga didengar sama orang lain, Dang? Semoga aja tidak. Kayaknya mereka baru datang. Semoga sajalah. Kayak gini harusnya kan privasi. Masa bisa didengar sama orang lain? Gak bener nih. Aku harus lapor manajer hotel. Aras langsung mau keluar menemui manajer hotel. Kak, kakak kan belum pakai baju. Ucap Naura mengingatkan suaminya yang masih pakai handuk saja. Iya. Lupa. Hehehe. Aras selalu mengambil baju dan memakainya. Kak, besok aja lah lapornya. Aku juga belum mandi. Aku gak mau sendirian di kamar ini. Takutnya bukan tetangga sebelah, tapi Naura melihat ke sekeliling kamar. Kamar sebagus ini bisa saja angker. Gala, aku yakin memang tetangga sebelah. Gak mungkinlah setan suaranya begitu. Setan sih suaranya hihihi. Aras menirukan suara Mbak Kunti sambil mendekati Naura. Ih kakak, takut. Naura dengan cepat memeluk Aras. Sampai dia tidak sadar selimutnya copot dan Aras bisa merasakan tubuh polos istrinya. Aduh, Naura, kamu jangan mancing-mancing lagi deh. Nih bocil jadi berdiri lagi karena kamu meluk aku. Mana enak lagi nyenggol yang kenyal itu. Hihihi. Hi, kakak nih. Mesum. Naura melepaskan pelukannya. Lalu dengan cepat mengambil selimut dan menutupi tubuhnya. Udah, ayo mandi dulu sana. Terus kita istirahat. Besok kita jalan-jalan keliling Bandung. Oke. Kita pacaran deh mumpung gak ada Alfa. Hehehe. Yang bener, Kak. Ya, Dang. Masa, Bung? Aku mandi ya. Tapi temenin ya, Kak. Dengan senang hati istriku. Aku akan menemanimu. Hehehe. Aku mau ikut mandi lagi, Dang. Cil, kamu tinggal di sini aja ya. Gak usah ikut ke kamar mandi. Bisa gawat kalau kamu ikut. Nanti minta jatah lagi. Canda Aras. Kakak ini bisa aja. Masa iya bocil mau ditinggal? Disunat lagi, Dang. Hehehe. Biniku sudah bisa bercanda juga ternyata. Ayo mandi. Aku temenin. Tapi aku di luar pintu ya. Kalau ikutan masuk nanti gak kelar-kelar mandinya. Bisa sampai subuh. Ya bener.
Naura kemudian turun dari tempat tidur. Tapi rasa sakit di area vitalnya membuat dia kesakitan saat berjalan. Sakit, Kak. Hati-hati, Ra. Masih sakit ya? Aku gendong aja ya. Jangan, Kak. Nanti tambah sakit. Terus, aku papa aja ya. Aku bantu. Oh, sakit. Naura sampai meringis. Dia kesakitan. Tapi karena dibantu Aras, jadi agak berkurang sakitnya. Kamu bisa mandi sendiri kan? Bisa, Kak. Naura menyerahkan selimut pada Aras. Lagi-lagi, hal ini membuat Aras harus menahan hasratnya. Tapi dia tidak mau melukai Naura lagi. Dia yang belum berpengalaman, tidak tahu kalau sesakit itu pasca melahirkan. Cuaca Bandung selalu dingin. Apalagi di pagi hari seperti sekarang. Sangat cocok untuk pasangan yang sedang berbulan madu seperti Naura dan Aras. Keduanya hanya bergelung dengan selimut dan belum ada niatan untuk keluar kamar. Meski perut mulai keroncongan. Kamu mau makan di resto atau pesan dari sini aja, Ra? Aku udah lapar. Cemilan aja cuma bisa bikin ganjel perut aja. Tapo Miles. Masih pengen peluk kamu? Mumpung gak ada Alfa yang ganggu. Ucap Aras sambil memeluk Naura. Kalau di resto bayar gak, Kak? Aku lihat menunya mahal-mahal, Kak, kalau delivery. Sayang banget uangnya. Jawab Naura yang tadi sempat melihat daftar menu makanan yang bisa dipesan dari kamar. Papa sudah pesankan paket kamar plus breakfast, lunch, dan dinner, Ra. Jadi udah dibayarin semua sama Papa. Tapi kenapa belum diantar, Kak? Nanti aku telepon dulu. Biar dibawa ke kamar aja makanannya. Tapi kalau kita pesen dari kamar, kita gak bisa bungkus makanan. Hehehe. Emang makanan di resto hotel bisa dibungkus, Kak? Bisa? Kalau gak malu. Kalau aku sih malu. Tapi umumnya ibu-ibu tuh yang suka bungkusin makanan. Ngambil banyak-banyak kalau gak habis dimasukin plastik atau box. Oh gitu? Bener juga sih. Kan gak boleh mubazir. Ya, kalau gak mau mubazir ngambilnya secukupnya saja. Kan masih banyak tamu lain yang juga butuh makan. Ya bener juga ya. Sayang, suara desahan kembali mereka dengar. Hadiah ini sih kayak dengerin bokep aja. Gimana sih ini hotel? Bisa-bisanya ada kamar yang gak kedap suara. Gerutu Aras. Sebagai lelaki normal hal ini sungguh menyiksanya. Dia pun ingin melakukannya lagi. Tapi dia masih kasihan pada Naura. Kelewatan kali, Kak, pas bikin kamar. Aku juga risih, Kak. Dengerin begitu terus. Ada 5 kali ya dari semalam tadi. Kita minta pindah kamar aja kali ya? Gak usah, Kak. Besok kan kita udah pulang. Mending jalan-jalan aja lah. Daripada denger beginian terus. Yuk siap-siap. Setelah makan kita cari tempat wisata. Jarang-jarang kan kita bisa jalan-jalan berdua. Aras langsung berdiri. Dan siap untuk mandi. Saat mau mandi, Aras melihat semua balon yang dia beli. Masih banyak. Karena baru dipakai 1. Dia merutuki dirinya yang terlalu bersemangat. Karena pada akhirnya harapan tak seperti kenyataan. Aku simpan saja. Nanti kalau Naura udah gak sakit lagi kan bisa dipakai lagi. Aras memakai jaket dan Naura memakai sweater saat keluar dari kamar. Mereka akan mengambil sarapan di resto. Saat mau ke resto, Aras melaporkan kejadian di kamarnya pada pihak hotel. Dan hotel pun minta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Aras dan Naura karena kamar yang tidak kedap suara. Makan yang banyak, Ra. Ucap Aras setelah mengambil sarapan. Mereka duduk saling berhadapan. Enak ya, Kak? Aku belum pernah sarapan di hotel sebelumnya. Ternyata enak. Tempatnya juga nyaman. Seenak apapun masakan hotel, tetap kalah enak dari masakan istriku. Istriku yang cantik ini bisa masak lebih enak dari semua ini. Kakak lagi gombal ya? Naura tersenyum malu saat Aras memujinya. Gak, beneran kok. Apapun yang kamu masak selalu enak. Gak pernah gagal pokoknya. Apalagi nasi goreng buatan istriku. Gak ada yang ngalahin. Kakak ini lebay.
Gak lebay. Cuma ngepasin aja. Jadi malu. Naura menyantap sarapannya pelan-pelan sambil menikmati suasana Bandung pagi hari. Karena kebetulan resto di hotel ini semi outdoor. Jadi dia bisa melihat pemandangan dari tempatnya makan sekarang. Era, nanti aku ajak ke tempat wisata The Great World ya. Kita akan berkeliling dunia di dalam satu tempat. Nanti malam aku ajak ke Bukit Bintang. Di sana kita akan lihat bintang dan bulan dari atas-atas bukit. Wah, seru tuh, Kak. Ya, aku mau, Kak. Ucap Naura bersemangat. Kita habiskan dulu makanannya. Mau bungkus juga boleh. Hehehe. Ih, Kakak nih. Beneran ada lo kamar di hotel yang tidak kedap suara. Jadi kalau mau nginep di hotel, sebelum wah. Pastikan dulu kamarnya kedap apa enggak ya? Hehehe. Tentunya nginepnya sama pasangan yang saya. Oh ya, kira-kira baby Alpha rewel gaya ditinggal lemak bapaknya? Nanti kita ngintip keriwehan simbah-simbahnya Alpha. Hehehe. Wanita paling cantik. Ternyata tidak mudah untuk Novia dan Indra mengasuh Alpha. Bayi yang belum genap 2 bulan itu rewel begitu sampai di rumah mereka. Novia dan Indra sampai bingung bagaimana cara mengatasinya. Untung saja Alpha bisa minum susu dari Dot. Tapi tidak mau diletakkan di atas kasur. Mintanya digendong terus. Oik! Uik! Bayi Alpha kembali menangis setelah 10 menit yang lalu berhasil tidur. Oma-opanya sampai tidak bisa tidur semalaman karena baby Alpha. Novia sampai menahan kantuk dan tangannya pegal karena harus menggendong baby Alpha semalaman. Pak, tolong bikinin susu buat Alpha. Mama gak bisa. Alpha gak mau ditaruh. Novia menepuk-nepuk kaki Indra agar laki-laki itu mau bangun. Hoa ngantuk, Ma. Indra mengucek matanya. Berat sekali untuk dibuka. Cepetan, Pa, siapkan susunya. Alpha minta susu lagi kayaknya. Nangis terus. Hoa Mama ajalah. Papa ngantuk, Ma. Isi opa nih gak sayang sama cucu ya. Masa ngambilin susu aja gak mau? Ya, Ma, bentar. Indra terpaksa bangun. Demi cucu tersayang, dia berusaha untuk mengabaikan rasa kantuknya. Ayo, Opa. Cepetan. Ya, Oma. Indra mengambil botol berisi ASI yang sudah dicairkan oleh Novia. Sengaja dibiarkan di suhu ruang dan sekarang sudah mencair tapi masih dingin. Masih dingin gak, Pa? Masih? Gimana ini? Alpha minum es ASI? Ngaco Papa ini. Masa anak bayi disuruh minum es? Diangetin dulu, Pa. Pakai apa? Ambil aja air panas dari dispenser. Taruh di mangkuk. Udah deh, tinggal taruh botolnya di mangkuk yang berisi air panas. Nanti juga anget. Ayo cepetan. Novia berusaha menenangkan baby Alpha. Tapi anak itu belum juga mau berhenti menangis. Ya, Ma, sabar sih. Indra melakukan apa yang disuruh oleh istrinya. Ini adalah pengalaman pertamanya ikut mengurus bayi. Karena Indra dulu tidak pernah mau mengurus ketiga anaknya. Dia sangat sibuk bekerja. Dan itu yang membuat Indra menyesal sekarang. Pa, bangun! Malah tidur lagi? Itu dilihat sudah anget apa belum? Novia melihat Indra menunggui susu sambil merem. Bentar, Ma. Mata Indra terbuka saat Novia menegurnya. Dia kemudian mengecek botolnya dan ternyata sudah hangat. Dia mengeringkan botolnya dan dituang ke botol yang ada nipelnya. Alhamdulillah sudah hangat. Ayo minum, Al. Novia memberikan susu itu pada Alpha. Berusaha memasukkan nipelnya ke mulut Alpha. Tapi bayi itu tidak mau. Dan masih saja menangis. Uik, uik. Tangisan Alpha semakin kencang. Novia jadi bingung harus bagaimana lagi. Kenapa lagi, Ma? Mungkin bukan haus, Ma, ada sebab lain mungkin? Kalau gak haus ya, apa-apa ya? Novia lalu meletakkan baby Alpha dan membiarkannya menangis. Lalu mengecek popoknya. Dan benar saja cucunya itu pap ternyata.
Oh pap ternyata, ucap Indra. Dia memperhatikan Novia mengganti popok baby Alpha. Berharap besok dia pun juga bisa melakukannya. Wih, wih, ya Allah, kenapa lagi sih ganteng? Kan udah diganti popoknya. Kenapa gak mau diem sih? Bobok ya anak pinter. Novia menggendong Alpha dan menimangnya. Telepon Aras dan Naura saja, Ma. Si Papa, ini jam berapa? Udah jam 11 malam. Nanti malah ganggu mereka. Iya, kalau lagi tidur. Kalau lagi EWO gimana? Gak enakan kalau diganggu. Oh iya, kan kita sendiri yang mau kasih mereka waktu buat berdua, Pa. Biarin aja lah mereka bahagia. Kita usahakan mengurus Alpha dengan baik. Gantian nih, Pa. Papa yang gendong Alpha. Mama tidur bentar ya. 10 menit gitu. Ya udah. Indra menerima Alpha dan meletakkan ke dalam gendongannya. Dia melakukan hal yang sama seperti Novia. Awalnya dia tidak bisa. Tapi sekarang sudah lebih baik. Udah ya, Pa. Mama tidur dulu. Ya, Ma. Indra berusaha membuat Alpha diam, yaitu dengan cara digendong dan ditimang. Dengan cara ini Alpha diam dan lama-lama bisa tidur juga. Meski tidak mau diletakkan. Hingga pagi menjelang, baby Alpha hanya mau tidur di pangkuan opanya. Setelah makan, Aras mengajak Naura pergi ke tempat wisata The Great World. Di sana Aras dan Naura bisa berkeliling ke 7 negara dan 2 benua dalam satu tempat. Tempatnya sangat luas, sekira 5 hektar. Dan mungkin tidak akan selesai mengitari semuanya dalam 1 hari karena lelah. Banyak sekali wahana dan spot foto yang instagramable. Sangat cocok untuk berfoto selfie. Wah, bagus banget ya, Kak. Kita ke Korea, Kak. Naura sangat antusias karena setelah membeli tiket, mereka akan disambut oleh negara Korea. Iya, aku harus pakai masker nih. Kenapa, Kak? Tanya Naura saat melihat Aras mengambil masker hitam dari sakunya yang biasa dia pakai saat naik motor. Takut dikejar fans. Kan aku opa. Dasar kakak. Pedenya udah aku aja. Beneran dipakai lagi maskernya. Aduh. Ayah Aras. Ingat anak di rumah ya? Naura mencubit lengan Aras. Lalu keduanya bergandengan menikmati suasana negara Korea. Ada persewaan baju Korea tuh, Ra. Mau coba? Boleh, Kak. Keduanya lalu menyewa baju ala Korea, yaitu hanbok. Dan berasa jadi orang Korea sekarang. Kakak ganteng pakai hanbok. Udah kayak orang Korea aja. Kamu juga cantik. Yuk kita foto. Aras dan Naura lalu berfoto di depan rumah tradisional. Korea lengkap dengan atap jerami dan dapurnya. Di etalase juga ada makanan khas Korea. Tapi palsu. Tidak untuk dimakan. Setelah puas berfoto di negara Korea, mereka mengembalikan baju dan melanjutkan perjalanan ke negara Thailand. Tapi tempatnya agak sempit dan kurang menarik, jadi tidak banyak orang yang berfoto di sini. Aras dan Naura melenggang lagi sampai mereka singgah juga di negara India. Di sana spot fotonya sangat bagus dan menarik. Makanya ramai pengunjung. Bisa juga menyewa baju adat tradisional kurti salwar untuk pria dan lenega choli untuk wanita. Kali ini hanya Naura yang menyewa pakaian adat India. Dia sudah seperti gadis India saja sekarang. Udah mirip Kajol, Kak? Hehehe. Gak mirip Syahrukh kan? Goda Aras saat mau mengambil foto Naura dengan baju tradisional India. Kakak nih bisa aja. Ayo Kak, fotoin aku. Yang cantik ya. Dari bawah biar kelihatan langsing. Naura mengarahkan suaminya agar memotretnya dari bawah. Naura memang agak berisi sekarang. Setelah melahirkan dan menyusui. Ih, udah pendek. Gendut lagi. Gak pantas pakai pakaian India. Celetuk seseorang yang lewat saat melihat Naura difoto oleh Aras. Bilang apa lo tadi? Ngatain istri gua? Aras marah saat mendengar ada yang menghina istrinya. Kak, sudah. Jangan marah. Naura menarik tangan Aras dan menenangkannya.
Oh, Mas ini suaminya? Duga pantes deh, Mas. Gak ada yang lebih cantik apa? Badannya bantet gitu. Kedua gadis itu langsung pergi dan seolah tak peduli dengan kemarahan Arash. Gua sobek juga mulutnya. Kak sabar. Udah, biarin aja. Emang apa yang diomongin itu benar kok. Naura kemudian meninggalkan Arash untuk berganti pakaian. Dia sedih karena merasa tidak pantas bersanding dengan Arash. Dia memang tidak tinggi. Dan sekarang badannya juga berisi. Jadi makin kelihatan pendek. Sangat timpang jika bersama dengan Arash. Arash menggandeng tangan Naura dan mengajaknya duduk. Lalu menggenggam tangannya. Bagiku, kamu adalah wanita paling cantik. Bukan hanya fisik tapi hatimu juga cantik. Buat apa cantik di wajah tapi suka melukai hati orang seperti mereka? Jangan sedih ya, karena kamu adalah kebahagiaanku. Naura bahagia dengan ucapan Arash. Tapi dia sadar kalau sekarang dia akan mulai merawat diri. Agar bisa lebih cantik dan menyenangkan suami. Hampir dijual. Arfan menatap gadis berkerudung hitam di sebelahnya. Gadis itu menggigil kedinginan dan ketakutan. Untung saja dia segera datang. Walau harus menempuh perjalanan lumayan jauh Jakarta-Bandung. Dan untung saja gadis itu bisa selamat. Tidak kurang apapun. Kecuali ada trauma yang sepertinya sedang dialami si gadis itu. Udah berhenti nangisnya. Aku udah di sini. Ucap Arfan pada gadis itu. Aku takut, Kak. Takut. Gadis itu menjawab dengan terbata-bata. Udah gak usah takut. Orangnya udah pergi. Duh. Arfan menahan sakit di pipi dan setelah dia raba sudut bibirnya ternyata berdarah. Kak Arfan berdarah ya? Ya maaf, Arfan. Aku memang gak bisa bela diri. Gak seperti Arash. Tapi kakak udah nyelamatin aku. Makasih ya, Kak. Maaf udah bikin kakak jadi babak belur. Gak apa-apa. Yang penting kamu gak diapa-apain. Awalnya gimana kamu sampai mau dijual sama tantemu, Wan? Gadis yang ada di sebelahnya ini adalah Rani. Begini Kak ceritanya, waktu itu aku sampai Bandung malam kan Kak? Kakak waktu itu nganterin cuma sampai agen travel aja. Iya karena kamu yang minta. Aku gak bisa maksa nganter kamu. Maaf ya Kak. Rani kemudian menceritakan semua kejadian yang menimpanya di Bandung. Tepatnya di rumah saudaranya. Yaitu tantenya. Flashback on. Malam itu Rani lega akhirnya bisa juga sampai di rumah tantenya yang bernama Anten. Saat ini hanya tantenya itu saudara satu-satunya yang dia punya. Beberapa hari tinggal di rumah tantenya, perasaan Rani sudah mulai tidak enak. Dia melihat banyak laki-laki yang sering nongkrong di rumah itu. Katanya teman suam tantenya. Dan itu tentu saja membuat Rani yang berbusana muslimah merasa tidak nyaman dengan kondisi ini. Dia bertahan karena dia kira tante dan omnya adalah orang baik. Dan tidak pernah menunjukkan gelagat yang tidak baik. Bahkan sikapnya terkesan melindungi Rani. Oleh sebab itu Rani bertahan sambil berusaha mencari pekerjaan. Dan kejadian nahas itu pun terjadi setelah 20 hari dia tinggal di sana. Wan, kemasi barangmu. Om dan Tante mau ajak kamu ke suatu tempat. Kemana Om, Tante? Tanya Rani. Dia sempat menaruh curiga. Tapi dia abaikan. Karena dia percaya Om dan Tantenya adalah orang baik. Kita mau pindah rumah Lan. Om Wito punya banyak hutang. Kita sudah jual rumah ini. Dan sekarang waktunya kita untuk pergi dari rumah ini. Ucap tantenya Rani. Wajahnya tampak sedih. Dan itu membuat Rani iba dan percaya. Ya Allah, kok bisa Tante? Terus kita mau tinggal di mana? Rani juga ikut sedih setelah mendengar cerita tantenya. Dia ikut memikirkan nasib keluarga tantenya ini. Ada kok. Kita udah dapat kontrakan. Bisa dibayar bulanan. Kalau tahunan jelas Tante dan Om tidak mampu. Maaf ya karena kamu jadi ikut menanggung masalah ini. Anten memeluk Rani dan menangis.
Hati siapa yang tidak terenyuh melihat saudaranya sedang tertimpa masalah seperti ini? Alhamdulillah. Nanti aku akan nyari kerja tante, biar bisa bantu keluarga tante juga. Makasih, Wan. Maaf ya. Tidak apa-apa, tante. Kita kan saudara. Harus saling bantu. Ayo cepatin, sudah ditunggu mobil di depan. Ya, Bang. Sebentar. Ayo, Wan. Antin memberi waktu Rani mengemasi barang-barangnya. Lalu mereka bertiga keluar dari rumah. Saat sampai di depan, sudah ada mobil yang menunggu. Sampai di sini Rani sudah menaruh curiga lagi saat Om dan tantenya sama sekali tidak membawa barang apa-apa. Mana barang-barang Om dan Tante? Tanya Rani. Ada kok. Sudah di dalam mobil, Wan. Kamu masuk, Gi. Tita Antin. Iya, Tante. Rani langsung masuk ke dalam mobil. Dia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada barang apapun di mobil. Kecuali barangnya saja. Anten dan Wito ikut masuk ke dalam mobil bersama sopir yang mengenakan jaket kulit hitam dan berkacamata hitam. Sangat aneh. Padahal saat ini malam hari. Sudah? Bos sudah menunggu. Ucap si sopir pada Wito. Sudah? Ayo jalan. Rani cemas. Perasaannya tidak enak. Dia menoleh pada Antin. Wanita berusia 30-an itu kelihatan tidak nyaman dengan posisi duduknya. Tampak gelisah sambil mengamati jalan. Rani merasa ada yang tidak beres di sini. Dia ingin minta tolong. Tapi siapa yang akan menolongnya kecuali Allah? Rani berdoa dalam hati dan mohon petunjuk sampai dia terpikir untuk menghubungi Arfan. Dia diam-diam menulis pesan singkat pada Arfan. Menyuruh Arfan untuk pergi ke Bandung segera. Dia juga menyuruh Arfan melacak keberadaannya saat ini. Karena dia merasa dalam bahaya. Perjalanan memakan waktu selama kurang lebih setengah jam. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang lumayan besar. Tapi terlihat remang karena lampu yang terpasang. Ayo cepat turun. Bos sudah menunggu kalian. Om tante kita di mana? Apa ini rumah kontrakan Om dan Tante? Ya, Ran. Ayo turun. Kok ada bos? Maksudnya gimana, Tan? Rani setengah membentak Antin. Tapi Antin malah justru menarik lengannya dengan kasar. Tante? Ayo bawa dia masuk. Bos sudah membayar mahal untuk Rani. Tita Wito. Om lepasin. Tante lepasin. Aku mau diapain? Mau dijual ya? Rani berusaha menarik tangannya. Tapi dia kalah kuat. Akhirnya dia menggigit tangan Antin. Dan dia berhasil lari. Tak menyerah begitu saja. Antin, Wito dan si sopir mengejar Rani. Rani terus berusaha lari sekencang-kencangannya. Dia hanya membawa tas selempang yang berisi dompet dan ponsel saja. Sedangkan ranselnya, dia tinggalkan di mobil. Ya Allah, tolong hamba, jauhkan hamba dari orang jahat itu. Rani berlari sambil menangis. Di belakangnya sudah ada 3 orang yang mengejarnya. Dia terus berlari. Saat sampai pertigaan, tiba-tiba ada truk di belakang Rani yang mogok di tengah jalan. Rani terus berlari. Dan berharap tantenya tidak melihat kemana arahnya pergi karena terhalang truk yang mogok. Ya Allah, semoga mereka tidak berjalan ke sini. Rani terus berlari sampai dia menemukan tempat untuk bersembunyi. Sambil menunggu Arfan datang. Kak, cepat ke sini. Tolong aku, Kak. Rani juga mengirim lokasinya sekarang pada Arfan. Beberapa detik kemudian Arfan mengirim pesan katanya sudah hampir sampai Bandung. Karena posisi Arfan saat dihubungi Rani tadi ada di perbatasan Jakarta-Bandung. Rani lega. Dia bersembunyi di belakang warung makan yang ada di pinggir jalan. Dia berharap Arfan cepat sampai dan orang-orang yang mengejarnya tadi kehilangan jejaknya. Hei, ngapain kamu di sini? Mau nyolong ya? Maaf, Pak. Saya dikejar orang jahat. Saya cuma mau sembunyi di sini, Pak. Saya mohon tolong saya, Pak. Oh gitu. Ya sudah.
Laki-laki itu kembali ke warung dan membiarkan Rani bersembunyi di belakang warungnya. Alhamdulillah bapaknya mau bantu. Rani menghela nafas. Dia lega. Sekarang tinggal menunggu kedatangan Arfan. Rani duduk menunduk. Dia merasa haus dan lapar. Tapi dia tidak punya uang untuk membeli makanan atau minuman. Setengah jam kemudian. Ini minuman buatmu. Seseorang memberikan segelas es teh pada Rani. Maka, Rani mendongak saat ingin mengucapkan terima kasih. Tapi dia terkejut saat melihat omnya sudah ada di depannya. Ayo Wan, ikut om, kali ini kamu gak akan bisa lari. Ayo. Wito menarik tangan Rani dan menyeretnya. Jangan om, tolong om, kasihani aku om. Rani menangis. Hei lepasin Rani! Arfan tiba-tiba sudah ada di depan warung. Mobilnya sudah dia parkir di dekat warung. Siapa kamu? Ini bukan urusanmu. Wito seolah tak peduli dengan gertakan Arfan. Arfan berusaha menarik Rani dan memukul Wito. Tapi sayang pukulannya meleset. Biug! Biug! Arfan justru kena bogem Wito beberapa kali. Saat Wito memukul, tangannya terlepas dari tangan Rani. Rani maju, lalu langsung menendang selangkangan Wito hingga membuat laki-laki itu mengaduh dan melepaskan Arfan. Ayo kak! Iya ayo. Arfan berlari bersama Rani. Dia membuka pintu mobil dan segera melarikan diri. Flashback off. Kamu pasti terpukul dengan kejadian ini, Wan. Iya, Kak. Aku takut. Gak kebayang kalau kakak tadi telat datangnya. Yang pengen tahu kabar Rani dan Arfan, ini saya kasih selingan dulu ya. Apa mereka berdua nanti bisa ketemu sama Aras dan Naura? Kan sama-sama di Bandung. Yuk komen yang banyak dang. Hari yang kudah double up ya. Hayo pada kasih komentar dan ulasan ya. Makasih. Menikmati matahari terbenam. Bandung memang surganya kuliner, tempat belanja dan tempat wisata.